Sebelumnya aku adalah seorang street punk. Street punk. Street punk yang di jalan. Ini kita banyak belajar guys. Nah, jadi tapi basicnya kan bukan basic yang nyukur rapi, ketemu orang tuh kan enggak basicnya. Jadi ya belajar lagi kayak ke pasar-pasar yang banyak pangkas rambut kan di pasar tuh. Jadi aku lihat duduk aku kayak sejam gitu. Ngelihat. Bengong aja melihat mereka nyukur. Oh, oke. Sebenarnya antara konvensional dan barber, aku sebutnya konvensional aja ya, pangkas rambut. Itu tuh sama aja sih sebenarnya, layaknya hotel dan penginapan. Terus tuh dua-duanya juga bagus, mempunyai pasar sendiri-sendiri juga. Cuman kan tinggal ownernya milih nih, mau yang tetap stay di tempat yang ada atau mau upgrade nih. Nah gitu, dan aku memilih yang mau yang upgrade dan alhamdulillah keputusannya tepat. Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Reja. Muhammad Reja Abadi, yaitu MC Abal-Abal. MC Abal-Abal nggak sih? Bukan ya. Baru, tapi saya magang guys. Ini podcast kedua saya menjadi MC di Kim Entertainment, tentunya di segmen Lika-Liku Cerita. Jadi hari ini kita bakal mengundang salah satu narasumber dari Palangkaraya. Yang dimana saya banyak tadi ngobrol di belakang stage ya. Jadi beliau ini adalah salah satu pengusaha, nanti diedit ya, gitu. Pengusaha, terus juga barberman, usahanya barberman dan beliau sudah menginjakan kancah di internasional guys. Jadi kita sambut aja Bang Andi, hello. Halo. Tepuk tangan dulu guys. Halo Bang Andi, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat ya, baik. sehat ya. Salam kenal Bang ya. Siap. Jadi gimana kabar? Jadi kemarin saya baru putus Bang. Enggak, Panjang. Kesibukannya apa Bang akhir-akhir ini? Kesibukannya mencukur pasti. Mencukur pasti. Konten di Instagram. Ya, konten di sebidang cukuran aja. Cukuran aja. Terus Kemarin habis ikut Bapak Gubernur Tur Kalteng. Tur Kalteng itu mencukur anak-anak SMA yang Bapak Gubernur singgahin. Wah, ini seru banget guys. Nanti kita ulik banyak nih pasti ya. Sebelumnya Bang Andi ini berprofesi sebagai barberman ya? Iya. Barberman ini adalah salah satu menurut saya pekerjaan yang keren lah ya. Karena saya lihat barberman itu bisa melihat struktur kepala orang bagusnya gimana. Karena rambut itu salah satu mahkota menurut saya Bang ya. Mahkota yang dimana orang lebih pede aja gitu. Nah, awal sebelum ke barberman, memutuskan untuk kayaknya aku jadi barberman aja deh. Awal banget nih. Awal mulanya deh. Oke, awal mula. Singkat ya? Ya, betul. Nggak apa-apa, panjang juga nggak apa-apa. Ini akan berkesinambungan nih ceritanya. Bang Reja, dari sebelumnya aku adalah seorang Anak punk. Street punk yang di jalan. Ini kita banyak belajar guys. Nah, jadi kemarin kan anak-anak punk yang skena kami kan anak-anak punk kan. Di tempat kami itu kebetulan yang nyukur-nyukurin dia tuh aku. Oke. Nyukur, bikin style, rambut mohak, yang gimbal juga. Gimbal, mohak dan berbagainya lah, cukur-cukur itu. Setelah itu anggaplah hijrah 2010-an 2012-an tuh. 2012. Tulisan anggap hijrah lah awal. Ya nggak terlalu hijrah banget. Ya. Tapi udah hijrah lah ya. Dan menemukan tambatan hati. Setahun menikah. Menikah di tahun 2013. 2013 menikah. Setelah menikah ya kerja serabutan. Ini gimana Bang? Ya kayak apa aja deh yang penting kerja gitu. Sales. Sales pernah. Sales juga. Sales produk. Iya, sales produk. Menjajakan barang kayak gitu lah. Itu dari 2013. Habis itu aku bingung kayak udah mau 2015 kan. Usaha apalah yang sekira tidak berhubungan dengan orang lain lagi tuh nah. Tidak berjualan. Berwirausaha. Nah, aku kepikir jadi tukang jahit aja. Jadi tukang jahit. Awalnya jadi tukang jahit. Jauh banget ya guys ya. Karena mertua aku tukang jahit dulu. Ya cocok. Masih satu lain lah ya. Betul. Bikin aku pengen belajar. Cuman bermodal lagi nih mesin jahit lah. Inilah banyak modalnya. Modalnya lebih gede. Sekira ada banyak modal saat itu. Tukang cukur. Itu nggak mungkin dong terbesit langsung tukang cukur. Pasti ada misalkan sudah punya skillnya atau pengalaman sebelumnya. Langsung tukang cukur.
nekat aja. Langsung tukang cukur. Apa Langsung gara-gara cukur. yang habis sering nyukurin anak-anak pang Iya, tadi? dari situ belajarnya. Saya udah mempunyai Tapi itu kepercayaan nyukurnya diri. pakai alat atau? Pakai mesin, beli dulu. Oh, sebelumnya udah punya. Belum. Pas memutuskan buka pangkas rambut, kita beli aja alat-alatnya. Oh, lengkap Otodidak, langsung. otodidak. Otodidak. Iya. Oke, Ya, ya. sekonyol-konyolnya nyukur lah. gitu kan. Tapi kan udah punya basic lah. Tapi basicnya kan bukan basic yang nyukur rapi, ketemu Ya, orang tuh kan nggak basicnya. Jadi ya belajar lagi kayak ke pasar-pasar. Yang banyak pangkas rambut kan di pasar tuh. Jadi aku lihat, duduk aku kayak sejam gitu. Ngelihat. Bengong aja melihat mereka nyukur. Oh, Oke. oke. Ke sebelahnya lagi. Oke, Bengong akhirnya. aja gitu. Itu 2014 akhir lah. 2014 akhir. Sebelum abang buka Buka. Iya. Potong rambut. Potong rambut. Pangkas rambut Pangkas dulu. rambut dulu. Oke, Pangkas belum jadi barber shop. Belum. Oke. Masih konvensional saat itu. Masih konvensional. Guys, boleh ngopi nggak mas? Boleh ya? Minta kopi dong. Abangnya mau apa bang? Air putih. Air putih pakai es batu? Boleh, boleh. Boleh. Kita sambil ngopi aja dulu bang ya. Sambil Karena enjoy. saya tuh anaknya- Durasi berapa jam hari ini? Gitu? Soalnya saya anaknya kopi banget bang. Enggak. Yanti. Jana, Jana. Oh Yanto. Ini ada Yanto guys. Makasih mas. Masih, Mas. Hehehe. Ini apa mas kopinya? Kopinya apa? Americano. Americano. Padahal TS lah. Betul teh. Yanur mas. Ini Yanur. Yang tadi Yanto, Thank you, ini thank you, Yanur. Thank you mas ya. Thank you. Belum ada mereknya. Ayolah, yang Nggak, punya ya. merek bisa nih. Ya, siapa tahu kita bisa jadi kerjasama ya sponsor ya. Abang, saya boleh ngerokok nggak bang? Boleh, boleh. Sambil ya. Oke, boleh. Rokok santai aja kita. Oke, itu di 2015 Udah buka pangkas rambut. udah buka pangkas rambut. Kan itu lumayan struggle ya bang ya, Banget. biasanya usaha-usaha. Nah, menurut abang turning point-nya atau hal yang paling susah lah untuk membangun barbershop? Saat itu, dulu itu kan buka, merintis, kabut asap pula kan saat itu. Oh iya 2015 parah ya, banget betul, itu parah berasa. ya, betul. Karena dukungan istri aja yang support. Dukungan Jadi istri. lebih strong. Oke, pasti yang dimana barbershop itu pangkas rambut ya masih Iya, ya? pangkas Rambut saat itu lumayan susah untuk membangun usahanya karena orang-orang, tapi rame kan ya harusnya ya? Itu bukannya di mana bang tokonya? Pasar Kahayan dulu. Oh di Pasar Kahayan, oh rame pasti. Enggak juga sih dulu karena skill juga terbatas, fasilitas juga kurang bagus. Apalagi saingan kan di belakang tuh kan banyak tuh ada 20 tukang cukur. Oke, Aku baru pemula. 20 tukang cukur, Ya 20, ada 20 pangkas rambut. ada 20 pangkas Ya rambut. di depan pasar tuh. Bentar bang, dikasih gorengan lagi. Oh iya. Sama Yanto. Wih, ini apa mas? Ini mix platter. Mix platter. Boleh bang? Tinggal, tinggal. Oh, Gorengan, siap. gorengan. Nah ini gorengan modern guys, sama biasanya saya makan pisang goreng ya. Pisang Pisang goreng. goreng, bakwan, apam. Itu. Oh berarti maksudnya yang 20 Ya 20 tukang itu kan tukang cukur. Di depan pasar Kahayan tuh ada tukang cukur. zaman dulu ya? Kios. Ah, ya, Sampai ya. sekarang Sampai sekarang masih ada. masih ada mereka. 20 dan Tukang abang cukur. Dan salah aku satunya. baru pemula, nggak ahli nyukur lagi. Ah. Jadi ya itu. Itu nyewa nggak dulu bang? Sewa ya? Sewa Per bulannya gitu. per bulan. Berarti target per hari harus ada dong ya? Enggak sih dulu. Oh enggak. Percaya kepada Tuhan. Itu guys, intinya kalau bikin usaha itu harus percaya aja ya. Ya percaya aja Jalan dulu. ya. Paling kan dua aja kan Oke. ininya. Hmm. Kemungkinannya Oke. berhasil dan gagal. Ya, mending ya udah coba dulu ya. iya kan? Ya, Dua aja kan, atau berhasil dan gagal. betul. Oke, itu awal mula Bang Andi bikin Pangkas rambut lah. pangkas rambut konvensional. Industri Pada akhirnya cukur, sekarang kan punya barbershop sendiri ya. Iya. Boleh sambil diperkenalkan deh Bang, barbershopnya. Awal mula bukanya juga. Kalau sekarang namanya Barberby. Barber Dari dulu sih. dari dulu. Cuman Barberby sekarang ada berapa ya? Udah cabang banyak. Udah cabangnya berapa? Ada 5. Ada 5 cabang. Alamatnya di mana aja boleh nggak? Nanti ditulis aja ya guys ya. Ditulis ya alamatnya Barberby, Instagram dan lain-lain. Ada Instagramnya dong ya? Ada. Ada dong. Nice. Pasar Kahayan Pasar Kahayan ada. ada 2. Itu yang pertama? Yang pertama Yang pertama oke. Raja Wali, Hmm. Bikotin,
Di Kotin, Tahu di Bikotin? Unpar. Keminting. Iya, Keminting. Ya, oke. Sama di Geobos 12. Di Geobos 12. Dan Itu baru nih di Kalsel 1 buka. di Depan Kalsel rumah. 1. Kalsel Tank guys, sudah gokil. Gokil. Awal mula yang pasti yang di Pasar Raya. Benar. Oke, itu 2000 berapa, Bang? 2015. Awal Oh, buka. itu Iya, deh itu. barbershop atau konvensional? Kan ada ya, perbedaan. itu di upgrade. Oh, di upgrade. Upgrade. Awalnya yang Iya, upgrade. pangkas rambut. Karena saat itu aku pikir kan dengan setahun berjalan, 2 tahun berjalan, aku pikir kenapa ya nggak meningkat kayak gitu? Kayaknya ada yang salah nih dari pola usaha aku itu. Ya habis itu aku ikut-ikut sekolah, seminar-seminar. Dari situ mindset udah kebuka. Oke. Oh ternyata industrinya tuh seperti ini loh gitu. Baru aku upgrade dari konvensional ke barber tadi. Oke. Sebenarnya antara konvensional dan barber, aku sebutnya konvensional aja ya, pangkas rambut. Itu tuh sama aja sih sebenarnya, layaknya hotel dan penginapan. Terus tuh dua-duanya juga bagus, mempunyai pasar sendiri-sendiri juga. Segmennya Iya. masing-masing. Cuman kan tinggal ownernya milih nih, mau yang tetap stay di tempat yang ada atau mau upgrade nih. Nah gitu. Dan aku memilih yang mau yang upgrade dan alhamdulillah keputusannya tepat gitu. Oke. Itu tadi kata abangnya ada sekolah juga, Iya, seminar juga. seminar. Itu sekolahnya di Sini-sini aja, di Banjarmasin aja. Oh, kelas ikut ke kelas ya, barber lah. Ya, karena mereka kan ngundang pemateri dari luar, dari Jawa, hair artis yang terkenal. Oke. Dari situ kita belajar mindset usaha. Jadi banyak aku dapat pengalaman. Jadi pas ikut workshop pertama kali di Banjarmasin, aku balik duduk di depan pangkas rambut di depannya gitu. Oke. Lalu aku mau rancang, oh ternyata kurang ini. Oke, diambil lah ilmunya, dibawa ke barber bee tadi. Iya, Oke. itu udah upgrade gitu. Oke, sekarang udah berapa karyawan, Bang? Ada berapa ya? Udah 12 kali ya? 12 karyawan. 12 karyawan ya. 12 karyawan udah, wah pasti pusing lah ya. Dan itu warga lokal semua. Warga asli Palangkaraya semua. Oh, nice. Jadi orang-orang Palangkaraya ini juga sebenarnya punya potensi untuk jadi barberman seperti Asgar ya, Bang? Bener. Asgar tahu nggak Asgar? Tahu Asli lah ya. Garut. Asli Garut. Tahu. Tahu nggak Asgar? Nggak tahu itu. Asgar. Itu terkenal. Jadi di daerah Jakarta. Garut tuh pangkas rambut. Ini pencetus pangkas rambut. Pencetus pangkas rambut Tapi di Dedar situ kan, Jabodetabek biasanya. Kalau udah di luar jarang. Oke. Oke, kita ke arah perlombaan. Perlombaan. Siap. Perlombaan. Nah, ini kan akhir-akhir ini tadi kita ngobrol di belakang, guys. Katanya Abang baru ikut lomba internasional ya, Bang ya? Internasional. Internasional di Bali. Bali. Itu Tuan rumahnya. Tuan rumahnya di Bali. Itu internasional juara 1. Juara 1. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu, guys. Juara 1 internasional. Barber Battle. Barber Battle namanya. Oke, itu ceritanya gimana, Bang? Akhirnya memutuskan untuk Itu sebenarnya kompetisi yang diadakan oleh teman-teman komunitas Bali Barber Expo. Nah, itu kan Expo judulnya. Jadi di situ nggak cuma battle, acaranya 2 hari, jadi kayak workshop. Di situ ada event-event juga. Dan acara puncaknya adalah battle. Oke. Nah, battle tuh ada 2 kategori, solo dan tag team. Solo dan tag team. Tag team. Nah, perbedaannya apa tuh? Nah, kalau solo kan sendiri-sendiri nih nyukur. Oh, nyukur sendiri aja. Sendiri aja. Kalau tag team tuh satu model dia 3 orang, perwakilan satu negara 3 orang. Oke. Nyukur gantian 3 orang. Oh, nyukurnya gantian dengan orang yang sama. Iya, dengan tim yang sama. Dengan tim yang Ya, sama. 10 negara juga. Berarti Abang ikut yang Solo. solo. Nah, gimana tuh ceritanya? Yang solo biasalah pendaftaran dari Dari Palangkaraya, Palangkaraya. ya, yang lokal heros. Habis itu yang dari Kalimantan ini cuma 3. Pangkalan Bun, Pangkalan Bun, Palangkaraya, Palangkaraya, Banjarbaru. 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 Berarti 3 dari Kalimantan yang ke Bali. Ya, Oke. sana. Habis itu di sana ada sekitar 50 capster Indonesia dan luar negeri. Dan Indonesia itu ada 30 capster. 30 capster. 30 capster itu tukang cukur. Heeh. Nah, 30 capster yang berbakat di industrinya di wilayahnya. Oke. Diterbangkan Seluruh dari Indonesia wilayah- tuh? Seluruh Indonesia. Wush, oke. Dan 10 negara yang berhadir di 20 tadi. Jadi totalnya 50. 50 capster, 10 negara. Oh, 10 negara. 10 negara. Oh, termasuk Indonesia berarti 9 negara 9 yang lain. negara yang Iya. lain. Oh, itu peserta dari Indonesia ada 30 orang lah ya? Iya, 30 orang 30 orang. Berarti 20 orang dari luar. dari luar. Nah, gimana tuh perasaannya waktu itu tahapnya semifinal kah? Enggak, atau- langsung. Oh, langsung. Karena jurinya ada 6, 5 dari luar, dari Jepang, Dari Jepang. dari Vietnam, Heeh. dari New Zealand, Heeh. dari Hong Kong, Heeh. sama dari
Vietnam, dan satu dari Indonesia. Oh dari Indonesia juga, Juga ada. Siapa tuh bang? Ada namanya dari Husnul namanya. Husnul. Barber di lupa aku banget. Pokoknya hair artist lah dia. Iya. Itu lomba 50 abang berarti mengalahkan 49 peserta kategori. Juara 1 dari Palangkaraya. Dari Palangkaraya, wih gokil. Juara 2 dari Thailand. Dari Thailand. Juara 3 dari Mongolia. Berarti, gokil. Dari Mongolia. Juara 3. Juara 3 berarti abang ini mengalahkan. Jangan guys. Ada Vietnam, ada Malaysia. Malaysia juga ada. Saya hampir keceplosan guys ya, bahaya banget. Mongolia ini terkenal dengan Ada Filipina. Ada Filipina. Banyak. Semuanya ikut. Gimana perasaannya ketika Juara? Ya juara dong. Biasa aja. Sombong ya. Pasti kayak Gak apa-apa dong sombong ini. juara. Pas pengumuman juara kan tuh diumumin di tribun tuh semuanya. Ini semuanya di situ. Ada sekitar berapa ya? Ada 400 orang 400 peserta. Jadi yang katanya ikut battle suruh berdiri, yang battle solo berdiri lah 50 orang tadi nih. Ya. Ini. Aku nggak bawa bendera dong. Aku nggak ekspektasi menang juga. Iya. Juara 3 udah diomongin pakai bahasa Inggris kan. Nomor 40 Ya. Di 40. Nomor 40. Itu ada skornya nggak bang? Ada skornya. dong, Pak. Ada skornya. Nomor 40. Ternyata dari 40. Dari Mongolia. Pakai outfit Mongol dia. Pakai bendera Mongol. Udah siap ya. Udah siap dia. Nomor terus. Habis itu juara 2 ya. 30. Nomor 30 nih. Thailand. Dah, duduk aja. Kok duduk dah? Udah. Dah duduk aja. Di sebelahku kan yang battle yang dari Banjarbaru nih. Sebelahku sebelahan kan aku udah duduk. Mana aku berdiri aja lagi untuk merekam nih. Siapa sih juara satunya gitu. Temanku juga yang dari Banjarbaru ikut battle juga sebelah. Betul. The champion. Aku kan nomor 2 nih. Nomor urut 2. Nomor urut 2. paling depan dong. Ya. Nomor urut 2. Nomor 2. Ya aku diam. Aku kalau gimmick nih, lucu banget. Aku nomor 2 nih, nomor 2 dah. Kali 2000. Kan gimmick jadinya. Iya, kan. betul. Aku sudah ternyata nomor 20 kan. Nah, aku Iya. takut juga dia mau sebentar bengong. Terus pakai bahasa Indonesia nomor 2. Wah, aku langsung maju dong. Langsung pecah semuanya dari Indonesia. Nah, itu kayak perasaannya haru ya. netes. Aku aja menangis, teman-temanku juga sama. Netes haru. Karena ini pertama kali kali juara. Kalau ikut battle aku sering. Oh, sudah sering ikut. Ya, terakhir battle. 2024 di Jakarta nasional. Itu gagal. Total. Gagal total. Di Jakarta. Ini berarti pertama kali bukan pertama kali ya. Yang internasional tapi pertama kali internasional langsung juara 1. Langsung juara 1. Oke, hadiahnya gede kamu. 25 juta. 25 juta. Potong pajak 10%. Jangan. Jangan bahas sinian tuh terlalu berbahaya ya. Kada semua dipotong pajak. Oh, semua dipotong pajak ya. Kan karena kita adalah orang Indonesia yang baik dan benar, guys. Itu kan ini dari pemerintah Bali. Nah, langsung potong pajak lah ya. Tapi balik modal ya. Balik dong modal. Pulangnya uangnya langsung habis kan. Buat istriku. Oh, buat istri, betul. Itu paling utama buat istri karena aku malah buat aku malah nggak ada. Karena aku pikir kalau uang cepat habis. Ya, sama. Cuman prestasi ini yang yang akan melegenda gitu. Oke, after itu ada impact nggak bang? Ada maksudnya berdampak kayaknya dampak banget. Dari followerku cuman 900 perak. Dari situ follower udah hampir naik 3.000-an. 3.000-an. Iya. Itu di Instagram, TikTok juga. Habis itu aku kira tuh aku sih nggak berharap. Bukannya nggak berharap, cuman kayak nggak pernah kepikiran bakal diapresiasi awalnya. Itu karena udah pencapaianku pribadi juga udah sangat udah cukup lah ya. Udah cukup banget. Jadi aku nggak ada yang berharap kayak di ini. Terus tuh betul teman-teman dari wartawan kayak Tribun Kalteng Bos langsung menghubungi. 2 hari sebelumnya, Bang, nanti bisa nih kayak kita ngomong-ngomong podcast ini. Oke, bisa aja saya gitu. Habis itu infect-nya udah podcast gitu aja kan. Udah aku udah senang nih. Masuk TVRI juga kan, masuk TV kemarin. Masuk TV kan belum masuk TV. Akhirnya masuk TV itu Anda piala harus. Aku tadi lupa bawa pialanya ke sini. Harusnya bawa. Iya, aku lupa tadi itu. Berarti nanti dipotong aja Mas diedit bisa nggak?
Pialanya diedit sini ya. Ganti dia. Aku bawa piala tuh nah podcast. Ini udah podcast ke-8 kayaknya. Podcast ke-8, impact-nya. Iya, habis itu yang luar biasanya lagi ternyata gubernur apresiasi dari Diskominfo awalnya. Dari Diskominfo. Diskominfo. Diskominfo kan DM nih. Tepuk tangan dulu guys. Tepuk tangan dulu guys. Ini akhirnya salah satu pencapaian orang lokal yang dilirik sama gubernur. Pertama kan Diskominfo DM nih, katanya nih gubernur mau apresiasi bla 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 bla, itulah. Kok saya enggak ya bang? Ya. Maksudnya. lanjut. 1 bulan ku hadangi PHP. Oh itu mereka udah lama kontak dari DM-an tadi tuh. Mereka kontak 1 bulan nggak ada infonya. Oke. Aku udah masuk tuh udah ini udah senang gitu nah udah nggak apa-apa lah. Aku kan waktu dihubungi, pengen ketemu gubernur. Aku udah telepon sama kutapan nih keluarga. Oh ini pengen ketemu gubernur. Aku udah senang banget tadi tuh. Di apresiasi gubernur tuh udah menjadi suatu kebanggaan gitu. Ya udah berlalu. Setelah itu bulan pertama, bulan kedua baru nih panggilan. Sampai bulan kedua kan Belum belum ada saat itu. Oke. Setelah itu baru ada telepon. Kebetulan telepon kemarin tuh dari Bang Rifa gitu. Bro, sibuk kah? Kalau kada sibuk nih gubernur mau cukur. Aku langsung kaget. Gubernurnya langsung mau cukur. Oke. Pagi-pagi. Sibuk kah? Pertama kan aku sibuk tuh ketemu temanku kan. Habis itu enggak sibuk langsung OTW. Langsung OTW ketemu. Itu. Akhirnya awalnya dari bukan memotong ya, maksudnya motongin rambut gubernur. Bahaya kalau saya salah bahasa ya guys ya. Ini disensor aja Mas. Ya awalnya dari Diskominfo dulu ngabarin baru. Kayaknya Diskominfo memfasilitasi ke gubernur. Oke, itu impact yang dari juara tadi. Ya. Terus untuk barbershop di Palangkaraya gitu, ada gak impactnya? Atau abang buka kelas atau siapa tahu teman-teman barbershop di Palangkaraya pengen bisa juga nih ikutan gitu, pengen ikut lomba deh, tips and triknya gitu. Ada nggak yang? Oke, kita kan ini komunitas nih. Kebetulan aku ketuanya atau komunitas. Ketua komunitas juga. Palangkaraya Barbershop. Kami sudah bikin 2 event yang nasional. Udah 2 kali. Oh, udah pernah sebelumnya. Barber battle juga. Kebetulan lagi juaranya kreonku kan. Kerawan. Ya. Oke. Berturut-turut lagi. 2 kali. 2 kali. Oke. Habis itu impact untuk barber sendiri habis menang tuh kan lumayan beritanya kemana-mana. Rame juga, lumayan barber lah naik ininya. Cuman banyak nyari aku juga kan, karena aku di barber yang satunya. Aku mempromosikan di barberku yang pertama tadi. Yang utama. Karena aku nggak tugas di situ, aku tugas di barber yang satunya. Cuman itu yang aku promosikan. Karena yang di barber satunya aku tetap biar nggak. Aku senang kayak tadi bilang tentang coffee shop. Maksudnya tuh yang nggak ada terlalu penuh gitu nah. Aku suka yang gitu. Jadi kita bisa lebih fokus. Lebih intens lah lebih motongin customer-nya. Oke. Berarti otomatis kalau abangnya motong bayarannya mahal ya guys? Enggak, standar loh. Ya, standar dong. Karena itu pencapaian pribadi, jadi nggak ada ini. Banyak menarik tuh. Orang komen, wah naik ini harga. Pasti loh. Naik ini harga. Padahal enggak. Enggak. Standar aja. Ya standar aja, karena itu pencapaian pribadi aja. Oke. Nih kayak pengen tanya, bayaran paling mahal pernah berapa sih bang? Paling mahal, baru-baru nih sih. paling tinggi deh berani. Paling tinggi ya pasti kan Bapak Gubernur. Gubernur. Dikasih beliau. Paling tinggi lah saat ini. 50 juta. Tapi paling yang pernah nggak maksudnya paling rendah lah ya dibayarnya ada nggak? Maksudnya atau teman-teman aja yang mau potongin dong gitu. Atau nggak pernah atau nggak dibayar jadi model doang. Sering aja sih kalau kayak itu. Itu kan kolaborasi aja. Kita bikin konten yuk, lu nggak usah bayar. Kolaborasi gitu, nggak bayar. Ya bikin kolaborasi. Sekarang musimnya kan kolaborasi. Ya betul. Teman-teman yang, rambutnya dia bagus nih. Kita kontenin yuk. Nah, gitu. Yang ibaratnya yang tidak dibayar pun yang dulu buat belajar aja nggak apa-apa gitu. Iya. Paling aku pernah nyukur ODGJ. Oh iya pernah. Pernah. Nah ini paling absurd ya guys ya. ODGJ tuh tiba-tiba masuk. Kita kan mempunyai filosofi siapapun stylenya. Mau yang turun pakai pajero, mau pakai sepeda, kita tuh sama pelayanannya. Betul. Nah, jadi dia pakai sepeda. Kebetulan aku lagi yang nyukur. Langsung dipanggil. Dia datang kayak orang biasa. Aku cukur setengah jalan pingsan. Astagfirullahaladzim, pingsan. Pingsan ya. Bentar. Pingsan bapak. Lagi dipotongin. Aku cukur.
pingsan, nyungsep ke depan. Terus jadi gitu dong. Ya itu bang, nyungsepnya. Pas berdua lah sama temanku juga di sebelah kan tuh yang cukur juga, karyawan gue tuh berdua. Kaget, oh kenapa bang? Aku langsung lari ke depan cari Babin. Karena saat itu aku takut orangnya meninggal. Betul, ya. Pastilah panik lah. Iya kayak kejang-kejang itu, Iya. meninggal. Agak berbusa. Kan. Aku panggil ya pas ada polisi patroli. Panggil, Mama ada orang pingsan gitu. Ternyata lah dipanggil lah perawat atau apa gitu datang lah. Ternyata ODGJ dan dia kelaparan. Oh, oke. Akhirnya dirawat lah. Ya cukurannya belum selesai. Cukurannya belum selesai. Asli, separuh masih. Dibawa ke puskesmas. Terus dipotong di puskesmas. Nggak tahu lagi kabarnya dah. Nggak tahu lah. Benar Pak ya. Gitu sih. Ya. Itu paling absurd Pak ya. Absurd banget. Ternyata sepedanya dirantainya di tiang barberku. Maksudnya? Dia datang dia bawa pakai sepeda nih, itu dirantainya. Dia rantai sendiri. Dirantai sendiri. Sebelum potong. Aku kan nggak lihat lah. Kalau aku lihat kan aku bisa antisipasi kan. Iya. Oh ini orangnya kayak bermasalah nih. Iya. Aku tiba-tiba duduk kok, mau profesional nggak sih? Gitu. Orangnya separuh. Tapi dia ngomong aja kan ya? Nggak, dia nggak ngomong. Mau potong aja gitu. Ya, cengar-cengir aja. Oke, sekarang kan masih capster lah ya Bang ya? Ya, masih tukang cukur. Masih aktif lah ya? Masih aktif banget. Masih aktif di barber yang di jalan Pasar Kayan juga. Pasar Kayan. Tapi yang di after school namanya. Di after school. After Oke. school. Ada buka-buka kelas gitu nggak Mas? Ya, karena after school tuh tempat ngajar. Oh, berarti sebelumnya memang sudah Sudah, dari 2018. 2018 sudah sering Ngajar. sudah ngajar. Tapi privat kelas. Oh, privat kelas. Misalnya kayak, masa nih seorang barista ya. jangan. Pengen menjadi capster misalnya. Nah, itu. Ada sering aku dapat kayak pegawai hotel, kayak apa yang pengen merubah haluan Ya. industri pekerjaannya. Privat kelas dengan kami gitu. Karena dari dulu tuh aku ngelihat capster Bang ya, apalagi kan sering lewat di Iya. TikTok Iya. ya, capster luar lah ya. Yang ibaratnya mereka sangat apa ya? Kalau aku kan barista, jadi kayak sering ngobrol sama orang tuh, apalagi capster pasti Iya. mau potongannya gimana. Komunikasinya. Ya, komunikasinya lebih seru lah kayak gitu. Karena pandanganku terhadap capster itu dia obrolannya bisa jadi luas gitu loh. Seru lah pokoknya. Bener. Sebenarnya pengen sih, bisa nggak saya ikut kelas? Bisa. Aku- Mahal nggak? Jadi, yang kursus tempatku dari yang paling muda umur 16 tahun sampai yang paling tua umur 61 tahun. 61 tahun. 61 tahun. Masih ada yang Pensiunan guru bingung mau ngapain gitu, dia mau kapan sambut kursus di tempatku. oke. Kita Akhirnya dia privat kelas. Buka di Raja Wali kalau nggak di salah. Raja Wali ya. Oke. Sekarang menjamur banget Bang ya barbershop ya. Iya, Benyamur, benar. Dari tahun dulu kalau nggak salah paling Dikit. dikit ya. Sekarang udah banyak. Sekarang udah banyak. Akhirnya jadi apa ya kok terlalu banyak dan Terlalu akhirnya, berarti industrinya berkembang juga dong ya. Berkembang karena manusianya makin pangkat Ya, makin orang-orangnya banyak, makin semakin padat ya padat. sekarang. Kopi shop aja kan makin banyak. Iya betul. Pernah nggak motong di coffee shop gitu? Pernah. Oh iya pernah. Kami bikin event sering di coffee shop. Oh ya. Boleh dong nanti bikin. Event kayak kopdar, barber sharing, yang lokalan aja bikin. Boleh dong nanti di. Boleh coffee banget. shop ya. Kok kita kolaborasi ya? Iya. Atau potongin saya sekarang. Kolaborasi apa kalibrasi? Itu barista ya guys ya. Oke, selanjutnya ada hal yang jadi target lagi nggak Bang? Kira-kira. Jadi target selanjutnya nih. Tadi karena kan udah ngobrol-ngobrol, ada target selanjutnya dong. Sebelumnya ini udah beberapa tahun lalu udah kepikiran. Cuman kayak, kayaknya nggak mungkin nih. Banyak kendalanya dari target yang ingin ku tuju nih. Dari biaya pasti, terus akomodasi pasti, link-linknya juga pasti. Pas kebetulan kemarin udah beri kesempatan diapresiasi sama gubernur kan, ketemu gubernur langsung, nyukur beliau langsung, itu kan intens tuh ngobrol. Langsung aja ku utarakan, mau Pak, insya Allah saya pengen di rekor dunia di Palangkaraya, nyukur terbanyak. Rekor dunia. Tapi lewat Muri dulu, tapi dunia ininya. Karena aku udah riset kan, rekor dunia. Jadi aku kan ngomong sama gubernur nih, nggak mungkin asal ngomong dan tanpa riset dan tanpa keyakinan penuh. Betul. Jadi kita berani ngomong, berani mempertanggungjawabkan. Nah saat itu kan ngobrol lah. Ternyata alhamdulillah beliau support ACC. Nah, itu langsung gas gitu, pengen. Sekarang lagi dalam tahap
ajuin proposal aja sih sebenarnya. Tapi ke rekor muri dulu baru. Rekor muri dulu, dan rekor muri udah ACC juga. Oh, rekor murinya udah ACC. Udah ACC juga. Udah ACC berarti akan ke rekor dunianya nanti dong. Rekor dunia. Itu kapan, Bang? Kira-kira? Ada rekor itu langsung Oh, langsung. dari rekor muri dulu. Berarti langsung tembus ke Tembus ke dunia dari mereka. oke. Dari murinya dapat, dunianya dapat. Itu kategorinya apa aja, Bang? Kira-kira Mencukur yang pengen. terbanyak. Mencukur terbanyak. Yang aku nggak spill berapa sih, cuman di luar kemampuan manusia normal. Oh. Kalau nyukur terbanyak misalnya cuman 100 misal, 100. Biasa aja kan, Ya, mampu ya. aja setiap semua orang. Rekor terakhir yang saya dengar sih lumayan. Lumayan lah. Lumayan banyak lah ya. Iya lumayan banyak lah. Itu pengen mencapai Iya. rekor itu ya. Ya nggak nyampe 1000 sih. Nah, itu tahun ini juga? Tahun ini, Oh, tahun harapannya akhir tahun. Kenapa aku pengennya akhir tahun dan di bundaran Kota Palangkaraya? Karena biar kita sekalian seremonial juga. Habis itu mengangkat nama Palangkaraya, Kalteng dan Indonesia pada khususnya. Betul. Karena rekor muri itu kalau untuk perorangan kayaknya belum ada deh di Kalteng Solo. yang sendiri. Oh ya, oke. Kalau yang kayak nari terbanyak sudah ada. Ya betul. Masak terbanyak udah ada gitu. Nah, aku Roster sendiri. Roster juara 3. Bisa. Terus Nah, habis itu yang rekor dunianya juga di Indonesia jarang ada yang perorangan. Yang ada rekor dunia tuh kayak sungai terpanjang. ya betul. Habis itu binatang ini Ya, gitu. ya, Terus tuh yang bulu tangkis juara berturut-turut. Gitu. Nah, karena aku udah riset semuanya yang dari Indonesia memang minim banget. Aku harapan gue sih kita bisa mengangkat pariwisata kita di Betul. Kalteng. Palangkaraya pada khususnya. Ya setidaknya dikenal orang lah. Dikenal orang. Betul. Karena pas aku ke Bali kemarin, orang tuh nggak tahu Palangkaraya itu di mana. Pernah dengar, emang nggak tahu nih di mana nih. Ya. Kalimantan taunya kalau nggak salah Sampit, Banjarmasin, Iya. orang tahu ya Balikpapan. Orang tahu aja Palangkaraya, cuman dia tuh banyak ada tahu Palangkaraya itu di Kalimantan mana. Ya, Nah, gitu. ya masih naik babi katanya kan. Naik kuyang. Naik kuyang, masih banyak hutannya gitu. Sih pengen membanggakan Betul, itu juga. betul. Apa? Berarti rekor dunia itu ya Rekor nih. dunia. Amin. Muri Kita dan doakan dunia. ya guys ya. Semoga Bang Andi ini bisa Iya. memecahkan rekor itu yang Insya Allah. berapa ratus orang. Itu sistemnya gimana Bang? Memecahkan Ya, cukur. Intinya kita terbanyak. akan cukur terbanyak karena kita dari pagi itu sebelum 24 jam tuh nggak nonstop. Berarti Tanpa 24 jam Tanpa jeda. tanpa jeda. Tanpa jeda. Oke. Paling nanti disiapin perawat, impus, oksigen. Enggak. Kita udah latihan kok. Oh, udah latihan. Sebenarnya bukan latihan sih ya, cuman aku tuh kalau mencukur adalah kami itu event-event yang mencukur banyak tuh. Jadi udah biasa. Oh, kayaknya aku mampu nih. Ya. Itu. Udah tahu kapasitas kita bakal mampu. Kita kan nggak berani juga ngomong kalau kita nggak mampu tuh. Betul. Nggak sampai kan malu tuh. Ya. Gimana muka kita Ya, kan ya, gitu. ya, Nah, ya, jadi ya tapi sudah semenjak sebenarnya mau memecahkan rekor dunia ini udah dari sebelum lomba udah beberapa tahun yang lalu sebelum lomba. udah riset berarti udah latihannya udah panjang. Iya. Tekniknya ada nggak Bang? Ada. Atau Teknik, rulesnya rulesnya juga juga. kayak sudah kurang lampirkan semuanya. Berarti udah risetnya udah lama banget dong ya? Udah lumayan Lumayan lah udah. ya. Cuman tadi Nggak terbatas. nyampe, kayak 2 tahunan yang terakhir ini deh. Cuman terbatas tadi yang Karena aku pengen kayak bisa kita dari industri barber tuh mencak rekor dunia tuh. Satu-satunya di Indonesia nih. amin. Ada muri kok di Indonesia mencukur terbanyak sudah ada, lumayan viral juga, 4.000 dicukurnya. 4.000 orang satu hari. Tapi tukang cukurnya 1.800. 1.800 Tukang cukurnya, yang dicukurnya 4.000. 4.000 orang. Jadi satu orang Berarti cukur satu 3 orang ya, 3 Iya, orang. Enggak kurang lah ya. Kurang ya? Cukup. Enggak, tapi kan ini kan enggak. apa namanya? Banyak juga tapi banyak juga tukang cukurnya. Ya. Kalau ini aku sendiri Ini sendiri 4.000 enggak? Siapa tahu 1.000 kan. melawan 2 kali lipat pasukan Sparta. 2 kali lipat pasukan Sparta. Sparta itu kan 3. 3 Oh, berarti udah di spill ya guys ya. Itulah. Sekitar itu kali 2-nya. Berarti satu orang Kali 2 lebih lah. perlu Harapan. satu orang 2 menit 5 menit lah ya. 5 menit kan. Tuh nonstop tanpa jeda. Non stop tanpa jeda. Makanya Enggak boleh minum, Bang.
Ya kita kan ada jeda minumnya, ngopi juga ada nanti. Ngopi boleh. Nanti, Siapa tahu. nanti di jeda juga kita ada podcast kan. Siapa tahu saya bisa nggak jadi Sambil podcast kan kita nanti ya. Oke. sambil ngobrol aja. Sambil ngobrol aja. Tapi akhirnya setelah tercapai nanti Bang, pasti ada target selanjutnya lagi dong ya? Enggak. Sudah ada? Udah ada ya. Aku kalau rekor-rekor gitu udah ada 3 nih malah. 3 yang ketiga kategori atau? Bukan, ini kan rekor pertama nih. Maksudnya yang kedua, yang 3. Ada Part 2, 3. part 3-nya sudah ada. Udah ada. Udah ada. 3 Aku planningin banget orangnya. Gokil. Berarti kategori 1 dulu. Nah, kalau selesai nanti mungkin Ada lagi 2-3 tahun lanjut. kemudian. Oke. Tergantung kebutuhan sih. Wih, gokil kan. Sudah ada. Oke. Yang berbentuk kolaborasi juga ada. Sambil makan aja Bang. Makan nani, kentang. Podcast 24 ini belum pernah. Enggak usah deh. Saya MC magang sumpah. Ini cerita lucu guys ya. Kemarin saya, ini cerita Bang. Iya, siap-siap. Jadi kemarin saya bukan wawancara ya, podcast ngobrol santai sama Bang Ebel. Oke, Bel Cobra. Aku ada nonton. Ada nonton. Oke, ya. Seru nggak? Seru. Yang di halaman rumah tuh, Bukan dong. bukan ya itu yang Yang ada rumput-rumput tuh. nggak nonton nih guys. Nonton. Yang malam. Ya sampai malam. Sampai malam. Ya nyamuk. Iya. Maaf. Maksudnya, jadi tuh cerita lucunya Bang. Kemarin saya awalnya tuh bintang tamu Sang tamu. di Kim Entertainment di Lika-Liku Cerita. Nah terus si Bang ini, boleh disorot nggak? Nggak usah ya. Nggak usah. Saya Bang, saya ditawarin, malamnya kan saya podcast tuh bintang tamu. Besok saya ditawarin jadi MC, jadi host buat saya bilang, narasumbernya siapa? Ebel. Oh iya, langsung artis. Langsung artis dong. Saya emang gila lah pasti ya, stres, nggak bisa tidur, ngerokok, riset dan lain-lain, semuanya udah Bang. Nih terus Hamin berapa sih? Hamin 2 hari ya? Podcast ini. Nggak mungkin dong Hamin setahun. Kan kita baru kenal Pak. Hamin 1 hari saya langsung disuruh jadi host lagi, ini lucu banget. Jadi kayaknya kalau jadi host 24 jam enggak deh. Soalnya basicnya kan bukan host Bang. Basicnya menggoreng. Ini bahaya ya. Tapi pasti di skena pasti paling seru. Enggak. Dia paling gila aja Bang kayaknya Bang, paling gila. Oke, kita balik lagi Bang. Jangan bahas saya Bang, please. Berarti ya Bang sekitar dari 2015 mencukur. 2015 mencukur sampai sekarang 2025 10 tahun. 10 tahun. 1 dekade. Enggak bosen Bang. Jenuh, benar. Jenuh ya? Bener. Cara ngatasinya ada nggak? Ada? Misalkan nge-gym gitu ya. Abangnya nge-gym ya, saya lihat ya. Ngempesin perut sih. Sama persiapan buat ini kan. Nggak buat yang Mencukur. Kalau ngatasi jenuh aku tuh satu aja, jalan-jalan sama istri. Naik motor. Enak udah punya istri. Keliling-keliling. Nah, motor keliling. Daripada jalan sama suami. Saya tuh gampang ketawa guys orangnya asli. Jadi ya sebenarnya 10 tahun ini bukan hal yang Mudah lah ya. Benar, banyak lika-liku lah. Lika-liku. Nah, sesuai sama cerita hari ini guys, lika-liku cerita segmennya. Iya, banyak lika-liku cerita. Pernah nggak Bang? 1 hari gitu barbershopnya nggak ada datang orang gitu? Pernah? Oh iya, Pernah. itu awal-awal lah. Oh. Setiap aku buka cabang, pasti iya? ada kayak gitu-gitu tuh. Setiap buka cabang kan pasti merintis nih. Nah, ini menarik nih teman-teman. Lihat nih, misalnya orang lihat kan teman-teman, aku buka cabang. Oh iya, buka cabang banyak duit ya. Padahal aku lagi membakar duit, bro. Salah kalau melihat kan modal lagi keluar. Betul. Balik modalnya lama. Betul. Karena yang jaga kan karyawan. Nah, pendapatan barber tuh rata-rata bagi hasil. Sama Capster dan toko bagi hasil gitu. Jadi kita tuh paling bersihnya dapat 20%. dari total kotor ya. Iya. Itu pun kalau rame. Coba nggak rame. Oke. Paling Subsidi sepi berapa silang, kepala, Bang? subsidi silang. Sebenarnya tergantung budget sih, budget barbernya. Jadi segmennya gitu. segmennya. Berarti dari 5 barbershop ini Abang ngebentuk segmen pasarnya masing-masing. Masing-masing, benar. Berbeda Masing-masing. Okay. Aku membentuk karakternya yang beda-beda. Ada yang, mohon maaf tadi kayak ada yang modern atau semuanya modern kah? Semuanya modern. Semuanya modern. Cuman tapi range harganya? Iya, range harganya yang beda. Terus tuh karakter capsternya juga beda. Oh gimana tuh karakternya? Misal kayak
yang juara-juara nih kumpulin jadi satu aja gitu. Oh, itu di mana Bang cabang? Di Pasar Kayan Di juga. Pasar Kayan. Oh, sama abangnya juga berarti. Nah, aku di sebelahnya, saingan kami berdua. Bikin saingan sendiri ya. Ya bener, aku bikin saingan aku sendiri. Tapi secara bisnis itu betul Sehat, loh. Sehat. Coba ada orang lain? Iya, betul. Mending sendiri Mending ya. kita kan. Kayak bos saya tuh, guys. Bosmu kan pengusaha kafe nih. Nah, Ya. di tempatku barber tuh sebelumnya kopi shop. Aku bikin kopi shop. Oh, berarti berjalan 2 sebelum- tahun. Iya, sebelumnya- after school tuh kopi shop dulu. Oh iya, Hmm. di situ Di juga. situ juga di pojokan, di ruko. Oh, itu tahun berapa, Bang? 2020 kali ya? 2020. Ya awal-awal Covid lah. Awal-awal Covid, Iya. nekat aja nih buka kopi shop. Katanya. Itu kan belum Covid. Oh, belum ya? Udah Belum, 2020 saat itu. belum ya? 2021 Perancangannya baru. kan udah nekat aja saat itu. Betul. Jadi sempat rame, meredup. Sebenarnya kopi shop tuh aku tuh bikin kan buat istriku. Biar dia punya tempat usaha saat itu. Oke. Cuman kan karakter istriku nih pasif. Mm-mm. Yang datang alhamdulillah. Ya. Bilang nggak ada, ya takdir Tuhan nah gitu. Kayak pasrah aja gitu ya. kan usaha kopi shop ini kan harus Kakaknya ketawa guys. Ini ada istri beliau ya di sini ya. kan tau lah kopi shop tuh banyak triknya lah. Ya. Branding. Hmm. Kita kontak ini kontak itu biar Betul. hidup. Ya. Nah, dia tuh enggak Banyak strateginya lah ya. ya. Banyak strateginya. Betul. Dia yang penting kalau ada orang alhamdulillah ada rezekinya. Kalau ada belum rezekinya mungkin. Berarti Sepi. akhirnya ke Sebenarnya nggak mati juga, cuman aku yang gerah ngeliatnya kayak nggak ada kemajuan gitu. tapi itu bersandingan sama barbershop dong. Beda lokasi. Beda lokasi, Iya, tapi beda di lokasi. satu area. satu area juga. Iya, sempat ramai juga saat itu. Cuman makin kian hari makin sepi gue kayak aku tuh sedih melihatnya sendiri jaga tuh kayak sama baristanya nggak terlalu banyak nganggur gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Baristanya sekarang jadi capster. Jadi capster. Oh iya. Iya, jadi capster akhirnya. Jadi capster akhirnya. Yang di area itu juga. Iya. Oke. Berarti capster yang juara ini udah berapa orang, Bang? Dari Yang capster juara Abang tuh ada kalau total barber capsterku tuh ada 1, 2, 3, 4 yang juara. Yang juara semua tuh. Di Palangkaraya aja. Palangkaraya, Banjarmasin, Sampit Banjarmasin Sampit. juga eventnya. Oke, sekarang pandangan Abang terhadap sebentar guys. Agak kering ya. Ya, minum dulu guys. Oh, ini Gue minum dulu. nih kita lagi santai di Mastep Kopi. dulu. Mastep kopi ya, Mastep Tempatnya dulu. yang chill. Tempatnya chill guys ya. Di belakang bisa ngerokok, bisa bikin podcast. Karena yang punya podcast ini adalah nggak usah. Bisa jadi ini juga lapangan futsal. Bisa jadi lapangan futsal. Bisa jadi nanti bikin event di sini kayaknya seru Ya banget. kayaknya. Bikin ya. Event musik juga bagus juga. Potongin saya sekarang bisa nggak? Bisa. Nggak usah. Nanti pinjam gunting sama. Ya, karena bikin event di sini. Event-event lokal. Oke, tadi lanjut ke pandangan Abang terhadap barbershop di Palangkaraya. Palangkaraya. Seorang udah makin banyak. Barbershop makin banyak. Banyak orang-orang baru buka barbershop. Sebenarnya gini. Aku sebagai warga lokal nih. Harapan di industri barber tuh kita berdiri dari kaki sendiri. Aku maunya pengusaha barbershop yang ada di kota Palangkaraya, orang Palangkaraya minimal orang Kalteng lah. Amin. Jadi kita kada tergusur oleh Sama pendatang. orang. Ya, betul. Contohnya kayak di Jakarta. Kan kemarin tuh kan orang Betawi kan. Tergusur tuh orang Betawi tuh. Karena kan mereka nggak ada usaha apa-apa. Nah, kita minimal di industri cukur kita udah berdikari gitu. Ya, oke. Udah, misalnya ada pemodal nih yang dari Jakarta buka barber, bawa karyawan-karyawan dari Jakarta. Minimal kita bisa bersaing dengan mereka gitu. Ya. Anak-anak mudanya gitu. Ya. Harapannya seperti itulah ya. Ya, dan alhamdulillah capster-capster yang ada di Palangkaraya pada khususnya tukang cukurnya rata-rata tuh orang daerah kita sendiri. Rata-rata ya. Saya tuh sering cukur karena kan kenal dari dulu Bang ya. Ada di daerah Sisinga lah. Oh. Nanti saya coba deh ya ke daerah Abangnya. Aku tahu semua di Sisinga. Tahu semua. Tahu semua. Teman-teman juga. Karena dulu teman-teman satu sering-sering motoran lah ya, jadi sama beliau lah tuh. Iya. Sama ada salah satu capster itu namanya Dimas Oh, udah pindah. udah pindah sekarang. Udah pindah. Ya, betul. Di Rajawali. Tuh. Kenapa ya dia pindah, guys? Nggak usah. Bahaya, guys, bahaya.
Berarti abang sekarang kesibukannya cuma motong capster. Itu dari jam berapa bang bukanya? Kalau aku barberku pagi sampai malam. Sampai malam Cuman jam? aku tuh sampai malam sampai jam 9 malam. Oke. Cuman aku tuh jarang ada di barber. Karena kan ngurusi barber-barber yang lain juga. Karena udah juara 1. Bukan. Kan ngurusi barber juga yang lain. Oh, iya, perlu iya, dipantau, iya. perlu datang. Berarti kalau mau cukur sama abangnya harus Booking biasanya. Oh, booking. Ada di mana? Open BO. jangan. Ya open booking Oh, kan. open booking, Iya. betul. Kan enggak, soalnya BO ini kan tergantung mindset Iya. nangkapnya. Capster sekarang kan rata-rata juga banyak kan open booking juga. Hah? Enggak. Iya. Berarti booking di Via WhatsApp aja. via WhatsApp. Ada Bang, di nanti bisa kayak DM misalnya WhatsApp, Bang, nanti jam berapa ada ready. Mm. Nanti biasanya aku kumpulin. Mm-mm. Oh, kayaknya aku sore. Kumpulinnya tadi. Oh, ini aku sore udah standby ini. Datang mereka sore. Range harganya ada nggak? Aku murah kok. Berapa tuh kira-kira? Murahnya kan beda-beda nih bang. Oh, enggak, aku standar barber kok, Standar 50.000 aja. Oh iya, juara 1. Iya. Dipotongin cuma 50.000 guys. Abis ini saya kesana bang ya. Siap. Saya bookingnya. Saya WhatsApp dulu deh. Di aplikasinya? Di aplikasinya ada. Ada, jangan Oh, ada nggak jokes, Bang. nggak usah. Pen be. Jangan, nggak usah, cukup. Udah berapa jam sih? Masih seru soalnya guys. Masih banyak yang, karena kita ngobrol di belakang tadi, target, abangnya juga rekor dan lain-lain. Iya, rekor dunia. Sudah motongin gubernur Nah, itu orang pencapaian nomor 1 di terbaik. Palangkaraya. Nggak pernah kebayang sih dulu bisa cukur orang nomor 1. Karena Iya. ternyata Bapak Gubernur ini orangnya humble gitu. Oh iya. Humble ya? Humble, seru beliau. Kalau sama Anda humble. Sama aku juga. Oh ya enggak. Saya humble juga. Karena kan sering ikut beliau, bukan sering ya, cuman beberapa kali ikut beliau. Orangnya ini kok beliau. Karena kan beliau kan dari rakyat biasa juga awalnya. Gitu. Oke. Tadi udah yang paling Nah, ini terus sekolah tuh seru tuh. sekolah. Ikut gubernur kan aku terus nyukur di sekolah tuh. Oh iya yang Itu kemarin yang bebas tadi. tuh, iya. Kan waktu itu diajakin Bapak Gubernur tur Kalteng kan di Sampit dulu awalnya. Nyukur 300 siswa 300 siswa di di sekolahan SMA 1 Sampit. Oh di Sampit. Iya, Oke. Sampit tapi SMA 1 tuh gabung 3 sekolahan situ nyukur. Nah, aku ngajakin komunitas tuh dari Palangkaraya Ya, dan dari Sampit. betul. Kita ada 20 orang tukang cukur. Dari Palangkaraya dan dari Sampit tuh joinan gitu. Jadi kita komunitasnya kolaborasi sana nyukur. Seru sih, Gubernur datang ke stand kita tuh lumayan senang beliau melihat kita tuh. Aku juga bawa piala Bali tuh karena beliau ini loh, maksudnya tuh menjadi caster nih ada loh pilihan lain selain anak-anak lulus sekolah ini kan kebanyakan tujuannya kayak dari mau jadi PNS, polisi, dokter, TNI, itu udah cita-cita yang mulia menurutku udah bagus banget. Cuman ada nih lagi nih yang lebih bagus nih gitu. Ini bisa juga nih jadi referensi menjadi seorang tukang cukur, bisa berprestasi juga. Betul. Gitu. Dan Bisa bikin usaha iya, juga. dia bisa menjalankan UMKM, hidupkan UMKM yang ada di Kalteng khususnya. Tapi di Sampit lumayan banyak juga kan Bang ya? Banyak komunitas. Yang kedua kami di Kepangkalan Bun. Dari berarti turnya Kalimantan. Sampit, ya Kalimantan Tengah. Habis itu kan break nih. Beberapa minggu kemudian baru ke Pangkalan Bun, terus seru juga. Berarti dari Sampit ke Pangkalan Bun. Balik dulu Palangka. Balik dulu break ke Palangka. dulu kan. Baru ke Iya, kan Pangkalan Bun berapa orang? sama 20 juga, nyukur juga. Enggak, maksudnya siswanya 300 juga. 300 juga. Ya, habis itu turun lagi, habis itu keseruan. Itu mereka request atau Ya request. Nah, itu gimana karena tuh? gini, kita kan di bawah Kadis Disdik. Disdik dan Diskominfo tuh. Jadi mereka tuh pengennya kita tuh mencukur tuh bikin anak-anak tuh keren. Oke. Jadi anak-anak sekolah tuh senang dicukur kita. Ya. Sementara, nah mereka tuh takut dikira kita mau menggundul. Ya. Biasa kan kalau tukang cukur datang sekolahan kan bawa apa gitu. Kalau zaman menggundul saya kan. dulu tuh namanya SKI 2, Bang. Iya, nah gitu. SKI 1. Nah anak-anak tuh dikira kita mau gundul. Ya. Aku bilang sama mereka, nih Bapak Gubernur bawa kita nih tukang cukur profesional. Kita akan memberikan pelayanan yang terbaik. Wah langsung rebutan mereka nih, cukur-cukuran terbaik kan. Ya. Senang mereka itu. Itu kan sekarang ada model macam-macam ya Bang ya, ada basket, ada French crop. Itu mereka request semua lah ya. Request, tapi disesuaikan dengan cukuran anak sekolah gitu. Karena anak sekolah ya rambutnya Ya nggak boleh minimal panjang. rapi lah ya. Iya. Habis itu baru ke Suruyan.
Keseruian lagi. Seruyan juga. Wih, jauh banget dong. Ya, udah 3 Berarti kabupaten. tiga kabupaten. kota, 3 kabupaten. Iya. Oh, Seruyan sama 300 orang gitu ya. Iya. Gubernurnya juga ikut. Gubernur ikut. Karena Bapak di sana kan dia agenda Oh, sekalian ini sama ya. Kadisdik. Ya, sama Dinas Pendidikan. Apa sih namanya? Ngecek sekolahan. Nah, sekalian bawa Kalian bawa Capstar nih. Capstar, Gitu. betul, biar rapi lah ya anak-anak. Iya, anak-anak senang mereka. Oke. Ada nggak pesan kesan untuk teman-teman khususnya di Kalimantan Tengah? Nggak usah di Kalimantan Tengah ya, karena abangnya udah juara 1 guys. Juara 1. Jadi seluruh ya Kalimantan Tengah deh khususnya deh ya. Kalimantan Tengah khususnya. Kalimantan Tengah khususnya yang dimana Capstar ini kan orang-orang masih awam ya beberapa bang ya. Secara usaha, Iya. secara teknik, mindset dan lain-lain. Ada nggak pesan dan kesan untuk anak-anak Capster yang ibaratnya bahwasannya Capster itu menarik gitu. Oke. Capster itu bisa jadi hal yang kayak abangnya sekarang Ya, nih. bisa jadi masa depan. Ya betul. Ada 2 nih. Jadi buat abang-abangku tukang cukur yang udah duluan terjun, ya udah puluhan tahun, udah 20 tahun. Kita bisa kok menjalani hidup tuh lebih baik. Karena dulu aku punya bukan teman sih, adalah salah satu pangkas rambut konvensional. Dia bilang gini, kebetulan aku ada juga di sana. Bahasa Banjar. Ya. Munyak kok jadi tukang gunting ini 10 tahun gak ada sugi-sugi hijau aja. Nanya orang itu. Dia ngomong kayak gitu. Munyak jadi tukang, ya bosan jadi tukang cukur 10 tahun. Gak kaya-kaya juga gitu. Sebenarnya bisa kok, asal merubah mindset gitu. Nah, sama target yang kita tuju. Habis itu kita merubah pola usaha kita di industri barber. Karena sampai kapan kita mencukur selalu murah gitu. Ya. Kayak masih 10 ribuan, 5 ribuan bahkan. Ada yang sistem barter masih. Nah, kalau gitu kita agak sulit gitu. Kalau mau berpenghasilan yang lebih ya kita harus upgrade. Nah, itu satu buat apa. Yang kedua buat junior-junior yang baru-baru lulus kursus atau baru terjun, sering-sering ikut seminar workshop. Jangan pelit uang karena belajar itu kita tuh belajar workshop tuh nggak langsung jago sebenarnya. Datang workshop langsung jago nggak, cuman banyak wawasan, relasi, kenalan. Nah, dari situ tuh kita bisa bikin mindset maju, kita bisa upgrade diri, upgrade tempat juga, banyak referensi. Jadi ya bisa lebih maju. Aku sendiri kalau nggak ikut-ikut workshop, nggak ikut-ikut seminar, nggak bakal dapat mindset ini. Betul. Karena mindset tuh yang mahal. Yang akhirnya bisa bikin abang seperti Iya, sekarang lah ya. benar. Oke, yang terakhir pesan buat temen-temen yang mau potong deh di tempat Apa yang mau potong? pastinya. Bookingnya di Buat mana? kalian yang mau cukur, bisa datang ke Baberbi di Pasar Kahayan. Atau kalau ke Pasar Kahayan kejauhan, ke Baberbi di Giobos 12. Kejauhan lagi di Baberbi di Bikotin. Wih, Bokotin. Jauh banget nih. Baberbi di Raja Wali. Di Raja Wali. Nah, itu. Oke, terima kasih Bang Andi. Thank Tepuk tangan you. dulu guys. Nanti habis ini saya bakal potong ya. Potong. Kira-kira apa Apa? Bang cocok Bang? Kayaknya basket keren dah. Basket keren. Apa? Jadi gini Bang. Kan kepala saya lonjong nih. Terus ini apa sih namanya? Kayak lapangan pedal. Nah kira-kira paling cocok apa Bang? Di smoothing bisa. Botak ya? Bingung guys. Oh, Kayaknya ada nggak? ini kita taper fade aja. Itu apa tuh? Gimana tuh? Datanglah ke barber. Nah, Wah, oke. Abis ini kita nih lihat ya. Ini before, afternya kita bakal gimana Bang? ya, Kim Entertainment ya? Di Instagramnya Kim Entertainment ya. Oke, terima kasih Bang Andi atas waktunya. Thank you, Bang Sehat-sehat terus. Nanti buat Thank teman-teman you, yang Kim pengen Entertainment. potong rambut juga langsung booking. Terus terima kasih juga buat Kim Entertainment sudah mewadahi kita di Master ID ini. Biar bisa ngobrol sama juara 1 internasional guys. Terus jangan lupa tonton Lika-Liku Cerita episode selanjutnya. Bakal ada siapa Mas? Nggak usah di-spill ya. Rahasia. Ya, nggak usah di-spill. Oke, terima kasih buat tim semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.